Ferdinand, mahasiswa program Magister Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Teknologi Pendidikan di UPH. Saya adalah seorang guru di sekolah Cambridge, Jawa Barat. Salah satu teori belajar yang kami pelajari dalam mata kuliah teori belajar dan konsep mengajar adalah teori pemrosesan informasi. Mari kita saksikan eksperimen berikut ini. Hello Johnny, can you mention as many as you can that you learn, topics that you learn from social studies before the mid SA? I learned about landforms and inventions. There is a lot of landforms, but the one that I can remember is like mountains, plateau, plains, and whatnot. For inventions, I didn't remember a lot because, and I only remember like Bartolomeo Cristofori, Leonardo da Vinci, and Alexander Fleming. Thank you. One more question, Johnny. Do you remember what lesson that you learned from social studies last month? Last month. Or go back further, last year? Last year, I think we learned about transportation. Transportation, what else? You forgot. You only remember transportation. Thank you, Johnny. Menurut teori pemrosesan informasi, otak manusia sering dibandingkan dengan suatu komputer, di mana komputer menganalisa informasi dan menentukan bagaimana informasi itu disimpan. Ada 3 komponen dalam teori ini, yaitu sensory memory, short-term memory, dan long-term memory. George A. Miller, seorang psikolog kognitif dari Universitas Princeton pada tahun 1956, mengemukakan hukum Miller yang kontroversial, yaitu working memory sebenarnya hanya bisa mengingat informasi sebanyak 7 plus minus 2 informasi dalam suatu waktu. Pada penelitian tahun 2015, dikatakan bahwa pengaruh sosial budaya juga dapat menjadi penentu bagi seseorang dalam menganalisa informasi dalam hidupnya. Di dalam video, terlihat siswa ketika ditanyakan apa yang dia ingat, apa yang dipelajari pada hari itu, maka dia dapat menjawab dengan baik dan banyak detail yang dia dapat berikan. Tapi ketika ditanya apa yang sudah dipelajari di masa yang lalu dalam rentang lebih lama lagi, maka dia tidak dapat menjawab dengan lebih banyak informasi seperti pada waktu ditanyakan di working memory. Lalu, apa yang harus dilakukan oleh guru dalam hal ini? Hello, Miss Jessica. Hello. Yeah, since we know about the limitation of memory system in our brain, as a teacher, how can you cope with the problem? Okay, so right now I'm teaching conditional sentence with grade 5. So the way I make them to remember the material is that I always put keywords. For example, in a conditional sentence we always use if. But what about the next verb? What should they put in there? So I always say that if in conditional sentence, that is the event that is not happened yet. So which means we will use future tense, and then whether it's in the form of present or past tense, you will immediately use the future tense, and also followed by the verb. Depends on whether it's present or past. So if we say if she will go later, then I can do my things, sort of. Okay, thank you, Miss Jessica. Thank you. Menarik bukan? Teori belajar menjadi fondasi yang kuat bagi seorang pendidik dalam mengenali, identifikasi permasalahan yang ada, sehingga pada akhirnya pendidik tersebut dapat mencari solusi yang tepat bagi masalah yang dihadapi oleh siswanya atau dalam pembelajarannya. Maka dari itu,
Mari kita lebih banyak lagi mengisi wawasan kita tentang teori-teori belajar ataupun hal-hal yang lainnya yang dapat membantu kita mengembangkan diri ataupun wawasan kita sebagai seorang pendidik. Kita dapat bergabung dengan program magister di Universitas Pelita Harapan ataupun dengan cara-cara lain. Mari maju terus pendidikan di Indonesia.